Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah singgah di channel saya ini. Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada channel saya ini yang baru ini saya ingin mengupload beberapa jenis cake, resep beberapa jenis cake. Tapi di video kali ini saya hanya akan membagi atau share eh, cake marmer atau marble cake yang tentunya simple, murah dan anti ribet. Mungkin dalam video saya yang pertama ini mungkin ada kekurangan, bahkan banyak kekurangan entah dari saya menyampaikan. Semoga saja apa yang akan saya sampaikan dan jabarkan semua bisa kalian mengerti. Kalaupun ada yang tidak mengerti, kalian bisa tinggalkan komentar. Insya Allah saya akan balas semua. Untuk bahan bakunya yang akan kita buat pada video kali ini adalah berikut, dan juga ada di link deskripsi. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Oke, ini gula yang setimbang 580 gram. Langsung aja ya di bowlnya. Dan palmia 3 bungkus. Oke, langsung kita lanjut. Ya, sekarang kita langsung kita mixer aja. Kira-kira sampai larut aja gulanya. Sampai gulanya larut aja. Mixer pinggir-pinggirnya, sekitarnya. Gak usah sampai halus-halus banget ya. Nanti buang-buang waktu, namanya juga anti ribet kan. Cukup begini aja. Kita ambil aja yang di pinggir-pinggirnya ini, biar intinya cuma untuk gulanya aja, supaya gulanya larut aja, nggak perlu sampai dia halus-halus banget, karena itu proses di finishing nanti. Jadi cukup larut sedikit saja. Kita mixer lagi sedikit sekali aja untuk melarutkan gulanya sedikit. Nah, ini telurnya 9 butir sudah saya siapkan, dan tepung-tepungnya ada juga, tepung terigunya yang protein sedang, susu bubuk, dan ada baking powder udah di dalam semua ini. Nggak kelihatan bakingnya soalnya putih ya, putih banget. Nah, kita masukkan telurnya. Kira-kira begini ya, kalau sudah larut gulanya. Ini udah larut. Ya 5 menit aja, nggak usah lama-lama. 5 menit aja tuh udah larut gulanya kok kalau speed tinggi. Masukin aja semua langsung telurnya, nggak usah satu-satu dulu, satu lagi kelamaan, buang-buang waktu. Namanya juga anti ribet kan. Langsung aja di mixer. Kalau ada cara yang cepat, guys, kenapa harus lama gitu? Kenapa harus satu-satu? Kalau bisa langsung aja semua, tanpa merubah hasilnya kan, gitu. Nah, ini kita mixer, terus kita bersihkan di pinggir-pinggirnya juga. Kita mixer pun ini jangan sampai halus sekali. Nanti setelah ini mixer pertama untuk melarutkan saja dulu. Kalau setelah begini, nanti kita bersihkan pinggir-pinggirnya. Nah, jadi kayak begini. Kalau sudah dibersihkan pinggir-pinggirnya, jadinya kayak gini. Oke, aku terangin dulu supaya lebih jelas kelihatan. Nggak usah terlalu lama, 5 menit juga ini. Kalau sudah dibersihkan pinggir-pinggirnya 5 menit aja. Yang penting larut telurnya nyatu sama margarinnya, nyatu sama telurnya sama gulanya. Setelah itu kita masukin aja tepungnya. Masukin tepungnya dulu. Nah, itu kan dia kan nggak halus, nggak perlu halus sih sebenarnya. Oke, masukin aja semua tepungnya langsung. Tepung baking powder nggak perlu dicampur-campurin dulu, kelamaan nanti dia campur sendiri kok di mixer. Nggak perlu diaduk-aduk dulu, itu lama banget proses ini. Cukup kita campurkan, kita putar-putar aja biar dia masuk ke dalam. Biar saat mixer terputar itu nggak
nggak muncrat gitu. Ya, oke, kita mixer lagi pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan, nanti baru pelan-pelan dinaikin sampai full speed aja, nggak apa-apa. Ini pun lagi di mixer nggak usah terlalu lama, yang penting itu tepungnya agak masuk setengahnya ke bawah, terus kita langsung tumpah susunya. Nggak usah sampai harus nunggu dulu bilang ini harus halus dulu, tepungnya harus larut dulu, kelamaan itu. Pokoknya saya akan share gimana supaya cepat dan hasilnya bagus tetapku. Langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung aja masukin. Nggak usah takut gagal, nggak usah takut nanti bergerigi apakah segala macam, atau nanti dia bakal halus sendiri. Yang penting itu intinya di pinggir-pinggirnya tuh yang nempel-nempel itu hilang. Nah, ini kan kita larutkan dulu susunya sedikit. Nanti kalau udah larut susunya, di pinggir-pinggirnya yang kita bersihkan. Sebenarnya sih yang bikin dia bergelindir itu ini pinggir-pinggirnya nih. Ini nih yang bikin dia bergelindir karena tidak dibersihkan secara baik kan. Yang di tengahnya aja yang halus. Pas kita angkat, ternyata bergelindir. Padahal mixernya udah kelamaan. Ternyata ini, jadi kita bersihkan aja dulu dan di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau sudah bersih kayak gini aman, tinggalin aja 5 menit lagi. 5 menit udah istilahnya kalau roti kalis lah, halus, sudah mulus, tinggalin aja begitu, mantap. Nah, ini dia, kalau sudah di mixer selama 5 menit aja kan hasilnya bakal kayak gini. Kalian mixer dan kecepatan tinggi, dia bakal begini jadinya. Ini yang bagus ya, kayak begini. Dia nggak encer banget, nggak kental juga. Soalnya kalau kelamaan di mixer juga dia cair. Nah, ini aku pakai Carlo. Soalnya kalau pakai mentega, kalau pakai tepung kayaknya lama baru ribet. Kalau Carlo kan enak, cair, murah lagi, banyak juga dapatnya. Setelah itu kita bagi ke untuk coklatnya kan, untuk bulat-bulatnya ya perbandingannya 50-50 boleh, 70-30 boleh, 60-40 boleh, terserah kalian aja yang mana. Kalau kalian mau yang setengah-setengahnya coklatnya, putihnya setengah-setengah, ya bagi dua aja, nggak apa-apa. Kalau aku sih 75-25 atau 70-30 udah bagus juga itu. 50-50 bagus juga supaya banyak coklatnya kan kalau yang suka coklat. Nah, kayak begini. Nah, maaf sebelumnya di videonya nggak kerekam. Harusnya coklat dulu tadi 3, terus putih, terus coklat lagi, terus putih, terus ini yang paling atas 3 ini coklat lagi. Begitu cara isiannya ya. Terus kalian putar-putar kayak tadi, terus agak-agak dihentak-hentakan sedikit biar keluar gelembungnya. Oke, untuk pembakaran sendiri kalian pasang di suhu 200, api bawah dan api atasnya 160 ya. Kenapa? Supaya dia mengangkat dulu adonannya sampai ke atas, itu selama kira-kira 20 menit. Biarkan dulu baking powdernya bekerja, dia mengangkat dulu ke atas. Nanti kalau udah dapat tingginya yang pas kayak gini, nah ini udah dapat tingginya yang pas, udah 20 menit, kita naikkan api atas 180. Kita naikin api atasnya jadi 180. Terus tunggu 5 menit kemudian matikan api bawah sampai betul-betul yang fokus pada di atas aja, atas sampai ke tengah. Jadi dia membakar yang di atas sampai ke tengah, jadi nggak ada yang mentah. Yang di bawah nggak mentah, di atas nggak mentah, di tengah nggak mentah, nggak bantet juga, pembanggangnya merata. Yuk kita lihat hasilnya kalau sudah jadi. Nah, ini kalau sudah jadi, aku lapisin plastik di bawahnya biar bisa dibalik. Lapisin plastik ya, kasih kena angin sekitar 5 menit aja, 5 menit sampai 10 menit kira-kira, sampai
kurang kurang panas. Jadi empuk sekali ini, empuk banget, empuk, baru gurih, lembut. Wah, pokoknya mantap deh. Nah ini setelah dingin bawanya balik ke mika aja, terus plastiknya angkat pelan-pelan biar nggak ngelupas di atasnya. Nah ini bagus juga untuk ide usaha. Nah, bukan promo ya, cuman ini kebetulan aja ada orderan, terus aku buat video mau potong tapi orderannya orang. Ya kayak gini aku udah jadi mantap kan. Pokoknya anti gagal, anti ribet, ya anti bantet lah, modelannya mulus banget. Kalau kalian ngikutin tutorial saya dari awal, itu jamin anti gagal. Dan ini enak banget, pasti nagih. Nah ini orderannya orang ini udah standby. Sudah siap untuk diantarkan. Semoga bisa jadi peluang bisnis juga buat kalian. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini di video pertama saya ini mendapatkan respon baik dan bisa untuk kalian ambil pelajaran yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.